ngobrolin audit tanpa bikin kening bergerut. Mari kita mahasiswa semester 4 yang hidupnya lagi di tengah nih. Bukan maba dan juga bukan pejuang skripsi, tapi sudah mulai merasakan kerasnya kehidupan saat melihat saldo rekening di akhir bulan. Yap, hari ini kita akan membahas sesuatu yang orang suka, tapi selalu kurang, yaitu kas. Tapi di sini bukan kas yang ada di kantin jurusan ya, tapi itu adalah akun kas yang ada di perusahaan terbesar yang memiliki banyak cabang dan transaksinya setiap hari. Nah, contohnya kayak perusahaan apa tuh? Ya, kayak perusahaan Indomie, Alfamart, dan sejenisnya. Oke, kita mulai dari dasarnya. Apa sih yang dimaksud akun kas itu? Nah, jadi akun kas itu merupakan aset yang cair atau liquid. Cairnya bukan karena habis terus ya, tapi karena bisa langsung dipakai buat transaksi. Nah, yang termasuk kas itu antara lain uang tunai, saldo kas di bank, yang setara kas seperti giro. Jadi kas itu ibaratnya kayak darah dalam tubuh bisnis. Dan kalau nggak lancar gimana? Ya pasti bisnisnya kena anemia akut. Nah, karena gampang dipakai dan rawan disalahgunakan, akun kas itu termasuk yang akun yang wajib diauditkan. Tujuannya itu biar jelas apakah duit di perusahaan itu beneran ada atau cuma di laporan keuangan aja. Dan di perusahaan retail yang besar yang kasnya bisa puluhan juta itu, audit kas itu bukan cuma penting tapi krusial banget sih. Bayangin, perusahaan bank di seluruh Indonesia. Pastinya kan tiap harinya ada kas keluar dan masuk tuh, mulai dari debit, kredit, QRIS, dan sebagainya. Nah, semua itu harus dicatat, dipantau, dan dijaga. Bayangin cashnya kayak apa tuh kalau nggak ada sistem pengendalian. Kas di perusahaan kayak itu rawan salah catat, salah hitung, bahkan menyasar. Makanya auditor itu harus turun tangan buat mengauditnya ya. Audit kas biasanya bertujuan untuk verifikasi saldo kas itu benar atau enggak sih, terus buat ngecek sistem kontrol internal dari sebuah perusahaan, dan juga untuk deteksi kemungkinan adanya penyimpangan, siapa tahu ada yang nyeleweng kantong. Nah, biasanya auditor tuh ngelakuin beberapa prosedur utama. Yang pertama ada penghitungan fisik atau cash count. Cash count ini biasanya dilakukan secara mendadak. Nah, auditornya datang lah terus bilang, "Permisi Bu, ini audit, apakah bisa tolong dibukain lagi kasirnya?" Wah, pasti langsung keringetin itu saldonya selesai. Nah, yang kedua itu ada transaksi bank itu dicocokin saldo di kas perusahaan dengan laporan di bank. Kalau ada selisih itu bisa terjadi karena adanya setoran yang belum dicatat maupun adanya cek yang belum cair, atau bisa jadi karena adanya transaksi misterius. Terus yang ketiga tuh biasanya ada review sistem pengendalian internal. Siapa yang nyatet kas, siapa yang nyimpen kas. Nah, semua ini tuh harus dilakuin beda-beda orang. Nah, bagaimana kalau dilakukan satu orang? Itu namanya bukan multitasking sih, itu nyari masalah. Oke, kita coba main studi kasus ringan ya. Yuk. Nah, jadi gini, bayangin kamu auditor dan kamu datang ke salah satu cabang di Semarang. Nah, berdasarkan catatan itu saldo kas kecil sebesar 1.500.000. Namun pas dicek ternyata cuma sebesar 1.350.000. Nah, selisihnya kemana tuh? Nah, selisihnya tuh ada di 150.000 karena kamu tuh sebagai auditor tuh harus kayak pikir di situ tuh ada bukti pengeluarannya enggak, terus ada nota yang hilang, atau ada yang ngopi-ngopi pakai kas toko.
Nah, kamu juga bisa tuh ngecek ada approval nggak dari kepala toko, ada bukti transaksi lengkap nggak, ataupun ada selisih ini sering terjadi atau enggak. Nah, kalau misalnya sering terjadi, berarti ada indikasi bahwa perusahaan itu punya sistem kontrol internal yang lemah. Nah, di situasi kayak gini itu, auditor bisa ngasih rekomendasi berupa perbaikan. Nah, beberapa temuan umum dari audit kasir perusahaan retail itu antara lain kasus pasar hitung, laporan dari yang tidak konsisten, terus saldo fisik dan catatan berbeda. Dan yang keempat yaitu transaksi tanpa bukti pendukung, dan yang terakhir yaitu saldo kasir sering banget diisi ulang. Nah, semua itu bisa jadi red flag bagi auditor nggak sih? Bukan berarti semuanya flat, tapi itu tanda sistemnya itu harus diperbaiki nggak sih? Iya sih. Contohnya tuh implementasi point of sales yang terintegrasi, pelatihan kasir, sistem internal audit secara berkala, dan sistem approval digital. Ingat, kasih yang kecil nilainya kalau diberi bocor tiap hari, sebulan bisa jutaan, setahun bisa bikin bisnis berjamaah. Pengendalian internal di perusahaan retail itu penting banget loh. Biasanya ada SOP transaksi kas, terus supervisor yang ngecek laporan harian, terus yang ketiga yaitu sistem point of sale yang terintegrasi ke pusat, dan yang terakhir yaitu rotasi kasir. Terus ada audit internal dari kantor pusat, dan kadang tuh audit eksternal juga turun langsung buat sampling keringnya. Tujuannya itu bukan buat nambah-nambah kasir, hanya buat memastikan apakah perusahaannya itu sehat dan akuntabilitas perusahaan itu tetap terjaga. Jadi dari audit kas ini kita bisa belajar tiga hal. Yang pertama ada pentingnya dokumentasi, terus pentingnya pemisahan tugas, dan terakhir pentingnya skeptisisme. Nah, kita juga belajar bahwa kas itu ternyata rawan banget loh. Jadi sekecil apapun nilai transaksinya, wajib tetap kita kontrol. Dan audit itu nggak cuma teori ya, kita sebenarnya pelajari di kelas tentang kayak control, 4G, dan information. Itu beneran harus diterapin loh. Nah, kalau kamu magang atau nanti kerja di bagian audit, paham audit kas itu basic skill sih. Sama pentingnya kayak kamu tahu cara ngirit di akhir bulan. Apalagi kita anak kos. Oke sobat audit, hari ini kita udah bahas mengenai audit kas, mulai dari definisi, prosedur, studi kasus, sampai relevansinya buat kita sebagai mahasiswa. Dan semoga podcast ini bisa menambah semangat kalian untuk belajar audit. Dan ingat bahwa laporan keuangan itu harus dicek, bukan cuma dicatat atau diketik. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa audit diri juga, kan cuma laporan keuangan. Baik semua, dan ingat kalau kamu nemu selisih kas, jangan panik. Siapa tahu itu tuh cuma kembalian yang nyangkut di dompet kasir. Bahas sesuatu yang orang suka, tapi kurang Ada bukan Oke, kita mulai dari dasarnya yuk. Iya, bener. Dia yang nyangkut di dompet kasir. Wah. Jangan panik, siapa tahu ini yang bagian ngakak. biasanya kakak saya tuh ya. Waduh.